status tersangka terus kayak saya sandang sampai terus ada tekanan-tekanan dari lawan politik yang kemarin tidak mau menerima kekalahan itu. Iya. Nah, Jadi mereka yang mendemo saya bukan anggota dewan secara keseluruhan, bukan. iya. Salah satu daripada pimpinan dewan yang kebetulan ketua partai, mereka mengatakan tidak mungkin Banyuwangi bisa pendidikan kesehatan gratis. Tapi kamu bukti, saya diponis 9 tahun tanpa kerugian negara serupiah pun. Bagaimana bisa itu? Gitu loh. Tapi ke depan kita inginkan masyarakat betul-betul subjek di sini. Dari setiap tujuan daripada pariwisata itu. Dari pengelolaannya sampai terjadi juga pengembangannya biar semua dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Om Swastiastu, selamat pagi penonton podcast Wayan Setiawan 57 dimanapun berada ya. Pagi hari ini menjelang siang yang cerah ini saya bertemu dengan tokoh idola saya waktu dulu. Beliau adalah Ibu Ratna Ani Lestari, yang kalau waktu di Bali beliau adalah istri dari Bupati Jembrane, Bapak Profesor Dr. Gigi I Gede Winasa, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi periode 2005-2010. Saya perkenalkan dan sekaligus saya persilahkan untuk menyapa para penonton Ibu Ratna Ani Lestari. Silakan Bu. Om Swastiastu, selamat pagi menjelang siang. Salam sehat selalu. Bu, saya surprise sekali dan terima kasih sekali Ibu bersedia jadi narasumber di podcast saya yang walaupun amatiran tapi ya cukuplah kan begitu. Saya ingin langsung saja Bu ya. Apa kegiatan Ibu setelah tidak menjabat Bu? Ya, saya dosen S2 Ilmu Politik di salah satu universitas swasta di Surabaya. Gitu. Kesehariannya cuma itu dan tidak ada lagi yang lain. Oh, nggak ada, saya hanya dosen, pure dosen, dan di beberapa universitas swasta di Malang. Ya, Ibu pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi periode 2005-2010 ya. 2010 ya. Nah, 2010-2015 ya itu gimana ceritanya Bu? Ini mohon maaf ini karena saya ya kita per-peran aja terbuka ya. Ibu pernah tersandung kasus gitu, terhadap kasus korupsi yang katanya korupsi. Sekarang ini kesempatan bagi Ibu untuk ya memberikan semacam klarifikasi buku putih lah kepada masyarakat. Karena apa sih yang nggak mungkin di negeri ini? Ya, orang baik bisa disalahkan, orang salah bisa kelihatan baik kan Bu? Kan seperti itu. Ya sama seperti dengan Prof. Winasa, beliau lebih dari 10 tahun loh Bu di penjara. Dan itu saya pikir tidak manusiawi menurut saya. Nah ini gimana Bu? Ibu bisa menjelaskan sedikit kepada kita agar masyarakat tidak seuzon, oh Ibu ini begini, oh ternyata koruptor gitu lagi. Gimana itu Bu? Iya, memang saya berangkat itu waktu mencalonan di Banyuwangi itu saya berangkatnya ikut koordinasi PDIP, partai PDIP, tapi tidak mendapatkan rekom. Akhirnya saya mempergunakan partai non parlemen. Jadi kalau orang bilang partai gurem, partai kecil-kecil yang tidak ada anggota dewannya. Lawan saya adalah ketua partai PKB, ketua partai Golkar, dan ketua partai PDIP itu sendiri. Jadi ada 5 calon, saya satu-satunya calon perempuan. Dari 5 calon itu saya berangkat dengan partai non parlemen. Dan syukur alhamdulillah saya bisa menangkan pemilihan waktu itu. Dari 24 kecamatan saya memenangkan 21 kecamatan. Tidak berhenti di situ. Lawan saya kan pimpinan dewan ada 3. Jadi salah satu ketua partai itu dari PKB itu tidak pernah terima dengan kekalahan itu.
terus pemerintahan itu diganggu dengan resistensi, dengan tekanan-tekanan dari mulai kebijakan, di-hearing dengan segala macam. Pada tahun kedua saya mendapatkan status tersangka dari kasus Lapter. Jadi 2007. Tahun kedua menjabat. Iya, 2007. Waktu itu karena saya harus membebaskan tanah Lapter, lapangan terbang yang programnya lanjutan dari bupati sebelumnya Pak Samsul. Saya ada perintah dari BPK agar segera dibebaskan tanah itu. Kalau tidak harga tanah akan naik. Kedua, runway yang sudah dibangun Pak Samsul 1,2 itu harus segera ditambah menjadi 1,5 untuk panjang runway-nya menjadi penerbangan yang komersial. Ketiga, sudah ada surat juga dari Menteri Perhubungan bahwa dana DIPA dari pusat sudah turun. Jadi harus segera saya bebaskan. Waktu itu tidak ada yang mau untuk jadi penaksir, tim penaksir. Kantor pajak tidak mau. Akhirnya kita musyawarah dengan Muspida. Kemampuan daerahnya itu 70.000 per meter persegi. Rakyatnya minta 110. Karena kemampuan daerah seperti itu, maka dimusyawarahkan dengan Muspida dan semuanya diputuskan dibayarlah 70.000 per meter persegi. Dengan demikian masyarakat sebetulnya yang dirugikan. Pemerintah tidak dirugikan sama sekali karena masyarakat dirugikan. Dan rekening pembayarannya langsung ke rekening masyarakat sesuai dengan pemilik daripada tanah itu sendiri. Jadi tidak ada selisih pembayaran, tidak ada apapun. Karena kami harus mengambil keputusan, ya menjadi resiko jabatan, menjadi resiko politik, akhirnya 2007 itu saya dinyatakan tersangka dianggap tidak mempergunakan daripada tenaga appraisal. Tiap appraisal. Tiap appraisal, ya. Ya itu proses harus saya lewati. Saya lewati dan itu status tersangka terus kayak saya sandang sampai terus ada tekanan-tekanan dari lawan politik yang kemarin tidak mau menerima kekalahan itu. Sampai selama 5 tahun tiap hari saya di demo. Karena memang saya berangkatnya bukan dari partai besar, berangkatnya non partai dari parlemen, otomatis saya tidak ada dukungan dari DPR, dari gedung dewan. Ya kita berjalan aja selalu semampunya sampai batas 5 tahun kita selesai dan syukur alhamdulillah semua janji politik walaupun kita tidak didukung oleh partai besar, tidak ada partai pendukung di DPRD, tapi kami bisa melaksanakan semua janji politik sampai selesai masa pemerintahan kita 1 periode. Pada saat kita mau naik kedua, juga begitu kita sudah mendaftarkan wakil saya kemudian dari Golkar dicabut keanggotaannya, dari Golkar diberhentikan dari pimpinan dewan dan di PAW, dan oleh KPU dianggap pencalonan kami tidak sah. Akhirnya saya tidak bisa naik ke periode kedua. Nah periode kedua selesai, saya periode untuk menuju lagi mempersiapkan untuk tahun ke depannya, saya sudah kena masalah itu tadi. Jadi saya pikir menjadi risiko jabatan dan hari ini Lapternya sudah selesai bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Banyuwangi, itu menjadi pengorbanan yang tidak sia-sia bagi saya. Begini Ibu, tadi Ibu sampaikan Ibu di pencalonan itu didukung oleh partai non-parlemen. Betul. Berarti kan kumpulan-kumpulan partai non-parlemen itu sekian persen sehingga memenuhi syarat. Ya, ada 18 partai. Ada 18 partai kecil kan yang sampai punya, 15% lah dia terkumpul ya. Yang sesuai dengan aturan KPU sehingga memenuhi syarat untuk mencalonkan. Iya, betul. Ambang batas mungkin parliamentary threshold-nya berdasarkan jumlah suara kan. Betul. Nah, jadi kan saya jadi tergelitik Ibu. Dewan Perwakilan Rakyat itu kan wakilnya rakyat. Itu legislatif wakilnya rakyat. Nah, Ibu sampaikan tadi tidak ada kerugian negara, justru rakyatnya yang rugi. Betul. Nah, kenapa Dewan kok setiap hari ini, mohon maaf ya, waktu zamannya Ibu kok seperti menentang gitu. Ya, jadi mereka yang mendemo saya bukan anggota Dewan secara keseluruhan, bukan. Salah satu daripada pimpinan Dewan yang kebetulan ketua partai itu yang terus menganggap bahwa kebijakan kami salah, kebijakan kami tidak benar, kebijakan kami tidak adil dan segala macam. Jadi ada saja yang dilakukan untuk menggulingkan, menurunkan rezim saya. Tentu saja itu menjadi bagian daripada ketidakpuasan beliau karena kalah dalam pilkada itu tadi. Nggak move on gitu. Dia tidak bisa move on. Nggak move on. Tapi setelah itu, setelah ibu tidak
berhasil mencalonkan untuk periode kedua apa orang itu maju jadi gubernur? Tidak, dia sempat mencalonkan jadi dewan, tidak jadi. Tidak jadi juga. Ya. Nah, mungkin karma politik. Jadi begini saya lanjut lagi, Bu Ratna. Tadi ada Ibu sebutkan, walaupun Ibu didukung oleh partai Gurem ya dalam tanda kutip, tetapi Ibu dengan pemerintahan Ibu selama 1 periode yang terbatas itu berhasil menyelesaikan janji-janji politik. Nah ini biar masyarakat tahu juga janji politik apa. Bisa Ibu terangkan. Ya memang pada saat semua sih ya, beberapa yang poin-poinnya. Pada saat kami masuk Banyuwangi, kami menjual programnya Jembrana, pendidikan kesehatan gratis. Dengan kondisi yang beda banget dengan Jembrana yang cuma 4 kecamatan. Kami di Banyuwangi ada 24 kecamatan. Jadi pada saat itu lawan kami ada 3 pimpinan dewan dan 2 mantan sekda. Mereka mengatakan tidak mungkin Banyuwangi bisa pendidikan kesehatan gratis. Tapi kami buktikan bahwa kami mampu dan bisa. Dan bisa kami melaksanakan program dan janji politik itu. Ya. Dan apakah program Ibu itu sekarang dilanjutkan atau mandek di tengah jalan oleh bupati selanjutnya? Selesai, sekolah bayar lagi, komersial lagi, dan banyak tarikan-tarikan lagi. Dan ini masyarakat harus tahu loh. Jadi bahwa selama kepemimpinan Ibu Ratna Ani Lestari secara jujur diakui bahwa program pendidikan gratis, kesehatan gratis itu mengadopsi dari program dari pemerintah Jembrana yang waktu itu Bapak masih menjabat ya. Iya betul. Kalau nggak salah beliau berdua masuk museum rekor ya. Iya, semua jadi muring. Sebagai pasangan yang dua-duanya menjabat kan. Ya, jadi itu baru satu. Yang lainnya Bu? Ya, kami juga melanjutkan bagaimana pembinaan karena kesenian dan budaya ada di Banyuwangi itu macam-macam. Ada suku Osing, Madura, Matraman, dan segala macam. Itu yang kita bangun mereka untuk menumbuhkan bagaimana masyarakat berpartisipasi menjaga adat dan budaya itu lewat bantuan-bantuan kegiatan perekonomian, peningkatan budaya, dan pengelolaan bagaimana anggaran itu yang langsung dirasakan oleh masyarakatnya. Jadi sebenarnya satu daerah maju mundurnya satu daerah itu tergantung dari pimpinannya. Betul, dari inovasi, dari keberanian daripada pimpinannya dan memberikan kepercayaan pada masyarakat untuk ikut mengelola daripada APBD itu sendiri. Nggak harus kabupaten kaya. Tidak harus kabupaten kaya, tapi bagaimana kepercayaan masyarakat terkait dengan pemerintahan itu, terkait dengan bagaimana keberadaan pimpinan itu adalah bagaimana keterbukaan daripada informasi tentang anggaran dan sebagainya. Apakah ini mohon maaf Bu ya. Apakah itu ada pengaruh dari Bapak juga waktu itu? Ya, tentu saja apa yang disampaikan Bapaknya dengan waktu itu Jembrana menjadi percontohan nasional waktu itu. Menjadi percontohan nasional, cuman bedanya Jembrana kecil. 4 kecamatan. 4 kecamatan, Pak Winasih sudah running yang kedua. Sedangkan saya dengan 24 kecamatan baru running yang pertama. Tentu saja beda masalahnya. Bedanya adalah Pak Winasih kedua sudah bisa dilakukannya dengan tidur-tiduran. Saya harus mulai menata. Dengan ada resistensi. Resistensinya dari lawan politik kita luar biasa besar. Jadi tentu saja beda lah. Untuk tantangannya, kendala-kendala di lapangan pun sangat-sangat beda jauh. Karena sampai 5 tahun pihak-pihak yang kalah itu belum bisa terima. Tapi tetap Ibu sampaikan tadi, tetap Ibu divonis bersalah tanpa kerugian negara. Ya, saya divonis 9 tahun tanpa kerugian negara serupiah pun. Bagaimana bisa itu? Ya buktinya saya jalani, saya melewati. Maksudnya begini loh, bagaimana bisa tanpa kerugian negara seseorang divonis sampai sampai sedemikian lamanya. Itu. Harusnya yang divonis itu yang menyebabkan kerugian negara. Masyarakat yang pemilik pun sampai jadi saksi bahwa mereka itu merasakan mereka membantu Banyuwangi dengan rela diberi harga yang murah karena ingin mendukung program pembangunan Lapter. Yang kalau logika saya ya, mungkin logika logika banyak orang ya. Kalau kecuali Ibu memakap gitu. Ini tambah harganya di bawah harga pasaran. Kan kayak ini ada kasus gitu bahwa harganya 1.000, Ibu tulis 2.000. Lah ini malah setengah dari harga pasaran, tapi masyarakat
siap ikhlas nih karena ingin mendukung daripada pembangunan. Nah, inilah wajah-wajah hukum di Indonesia. Biar masyarakat tahu ya. Jadi ini tidak berupa cerita tapi keluar langsung dari beliau, dari Ibu Ratna Ani Lestari, agar beliau mempunyai kesempatan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Tetapi tetap kita tunduk hormat pada hukum dan juga berharap ke depan wajah perhukuman di Indonesia bisa berbenah ya Bu ya. Sebab banyak orang yang tidak salah tetapi dikondisikan bersalah. Tetapi banyak orang yang sudah nyata-nyata membuat kerugian negara tetapi tidak terjadi apa-apa karena mungkin ordal ya atau jaringan atau apa. Nah, ini sebelum kita akhiri ini Bu. Biar waktunya singkat-singkat aja, tidak lama-lama. Dengar-dengar Ibu nyalon nih sekarang. Ya, bismillah, saya maju lagi ngikuti untuk proses Pilkada 2004 ini. Prosesnya sudah? Saya jalani semua, mendaftar ke partai politik, ya. Lobby-lobby partai politik juga, ya sudah kita lakukan. Nah, saya ingin tahu Bu. Dari pengalaman Ibu memimpin Banyuwangi, mendapat resistensi karena Ibu dicalonkan oleh partai non-parlemen, gitu loh. Nah sekarang mudah-mudahan alam semesta memberi jalan kepada Ibu untuk kembali memimpin Banyuwangi. Seandainya itu terjadi, dari pengalaman itu apa yang akan Ibu lakukan? Saya ingin dengar langsung dari seorang Ibu Ratna Ani Lestari. Ya, dari pengalaman bahwa kita itu dari situasi resistensi, situasi politik, komunikasi politik, yang kita pikirkan adalah setiap kebijakan pasti ada resikonya. Semakin tinggi jabatan itu semakin banyak tantangannya dan semakin banyak bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang tentu saja akan menolak kita kalau kita mau berbuat baik. Tapi yang terpenting adalah kita berpikir bagaimana semua itu berpihak untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi kita melihatnya dah setiap langkah kita pasti ada resiko. Kayak saya dari awal sudah ditekan, sudah ada resistensi tinggi, pasti ada risiko politik yang harus saya korbankan, yang saya harus hadapi. Jadi menjadi kekuatan kita untuk ke depan itu bahwa masyarakat masih ada di belakang kita. Asal program itu betul-betul program yang pro rakyat. Apa yang akan Ibu lakukan kalau nanti Ibu menjabat lagi? Ya. Apakah contoh nih melanjutkan program yang tertunda dulu karena sesuatu dan lain hal? Mungkin masyarakat Banyuwangi yang mendengar nanti biar tahu sekaligus visi misi. Ini bukan kampanye ya kan? Ini sebatas ngobrol-ngobrol aja. Apa yang akan Ibu lakukan? Saya juga sebagai pemerhati sosial ini ingin tahu juga. Ya tentu saja kembalikan posisi daripada pendidikan. Pendidikan harus murah di mata siapapun. Pendidikan harus layak untuk dimanapun. Jadi di kota, di desa harus sama merata kesempatannya dan fasilitasnya. Education for all. Ya, tidak ada lagi sekolah unggulan yang bayarnya mahal atau di kota saja ada sekolah unggulan. Tapi bagaimana semua punya kesempatan yang sama terkait pendidikan. Kesehatan juga seperti itu. Bagaimana kita menyiapkan nanti rumah sakit lansia, dokter lansia, klinik lansia dan sebagainya. Contohnya salah satu programnya menuju Banyuwangi yang sehat, sejahtera. Jadi tetap pendidikan, kesehatan, dan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah potensi lokal Banyuwangi adalah pertanian. Pertanian. Ya, pariwisata bagaimana? Ya, pariwisata sebetulnya kan harus kembali kepada masyarakat. Bagaimana pengelolaan anggaran itu kembali kepada masyarakat, bukan dinasnya yang menjadikan mereka menjadi objek. Tapi bagaimana hari ini pariwisata menjadi subjek daripada masyarakat itu. Pengelolaan anggaran langsung kepada masyarakat. Bukan dikelola anggaran oleh dinas, masyarakat dihadirkan hanya menjadi subjek daripada menjadi objek aja. Gitu loh. Tapi ke depan kita inginkan masyarakat betul-betul subjek di sini. Dari setiap tujuan daripada pariwisata itu. Dari pengelolaannya sampai terjadi juga pengembangannya biasa semua dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Ada peran masyarakat. Oh ya, totalitas harus masyarakat yang melakukannya, tidak lagi. Termasuk isu-isu lingkungan gimana? Ya, pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah itu perlu karena untuk peningkatan pada ekonomi, juga daripada keseimbangan alam, ya kan? Jadi banyak yang bisa dilakukan untuk kepentingan pertanian dan kepentingan lain yang bisa dimanfaatkan dari sisi sampah itu sendiri. Sebagai closing statement Bu kepada masyarakat Banyuwangi khususnya. Nah ini Ibu Ratna Ani Lestari, mantan Bupati Banyuwangi
periode 2005-2010. Closing statementnya Bu kepada masyarakat Banyuwangi yang menonton podcast Wayan Setiawan channel ini. Silakan Bu. Banyuwangi harus tetap dijaga. Pilkada itu menjadi proses demokrasi yang harus dilalui. Dan siapapun wajib patuh dan taat. Ada permainan itu ada kalah dan menang. Jadi siap menang dan harus siap kalah. Begitu. Itu yang harus dimiliki oleh tim daripada para calon-calon ini. Kedepankan untuk bisa bersikap satria. Ada pemenang pasti ada yang kalah. Itu. Semeton, dimanapun semeton berada, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air. Demikian perbincangan singkat kita pagi menjelang siang ini dengan Ibu Ratna Ani Lestari. Terima kasih. Jangan lupa makan. Ingat ajang semeton pangten gagal paham. Yang tutup untuk Pramosanti. Om Santi 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 Om. Rahayu.